Mari kita kenaikan pujian lagi bagi Tuhan kita. Senangkan dia lewat pujian Anda dan saya pagi hari ini. Dia akan bertata dalam pujian Anda dan saya. Dan kita akan menerima segala berkat dan kemuliaan dinyatakan bagi Anda dan saya pagi hari ini. Kita akan pujian Tuhan. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Momen glory bagi Tuhan. Yang sampai ini banyak. Sampai ini momen glory bagi Tuhan. Oh, yang sampai ini angkat di sini. Momen glory bagi Tuhan. Momen glory bagi Tuhan.
urapi dan pakai. Sampaikan isi hati untuk supaya jemaat bertumbuh dalam firman Allah dan bergerak dalam kasih karunia. Kami siap dengan firman urapi hamba Tuhan, berkati umat Tuhan sudah siap. Kami imani iblis telah dikalahkan. Kami berkemenangan dalam Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami dengan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya dalam setiap kita, karena kemurahan dan kasih-Nya pasti tetap terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kemarin dulu saya dihubungi oleh adik ipar saya, di mana hari ini anak mereka belas gereja di rumah, dan kata mereka menurut gembala sangat berharap untuk kita hadir dan memimpin ibadah di sana. Biasanya saudara, walaupun bukan gembala yang bilang langsung, tetapi kalau pesannya pasti saya akan pergi. Pasti ibu gembala yang melayani. Tetapi waktu itu saya buat komitmen dengan Tuhan. Saya lihat saudara, hasilnya selesai. Saya sudah di hadirat Allah, dan Tuhan beritahukan kepada saya hal-hal yang harus saya sampaikan. Timbul saudara pernyataan sikap yang menolak ajaran itu. Saya katakan saya sudah sepakat dengan jemaat yang akan mengantar saya selesai ibadah baru kami pergi. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan terjadi seperti itu. Dan Tuhan berbicara kepada saya. Kalau minggu kemarin 1 minggu full dalam pelayanan, saya lihat yang dibicarakan adalah masalah doa. Kadang-kadang kita bangga sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi orang-orang yang tahu berdoa, dan orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Akhirnya tumbuh kebodohan dalam hidup kita. Maksudnya kebanggaan bahwa kita ini diperhitungkan Tuhan, dan kita bermegah dengan apa yang Tuhan berikan, sehingga muncul sikap-sikap yang tidak dikehendaki Allah dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, saya belajar Alkitab sepanjang minggu saya lihat, ya, saya senang sekali dulu malah bilang, coba sama dengan dulu lagi. Kalau dulu mana ibadah, mana sungguh di hadirat Allah sepanjang minggu. Memang saya lihat saudara ada perbedaan, tetapi yang saya temukan adalah pemberitahuan Tuhan kepada saya. Sepanjang minggu Tuhan berbicara kepada saya untuk berbicara tentang doa. Doa yang dijawab malah belum berhenti. Berarti dalam minggu-minggu ini kalau Tuhan mau bicara kembali tentang masalah doa, saya akan sampaikan. Puji Tuhan saudara-saudara, pagi hari ini kita akan buka di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Saya mengajak kita semua berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Mari kita bangkit. Kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di berarti seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini pernyataan sikap dari seorang pemimpin, dari seorang yang ditokohkan oleh Alkitab, yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Joshua menerima tongkat kepemimpinan langsung dari Tuhan. Pada waktu itu mereka masih muda, dan diutuslah 12 pengintai, dan dia salah satu yang menjadi pengintai dari 12, dan yang menonjol 2 orang, Joshua dan Kaleb. Dan kita lihat dalam bacaan ini diangkat kembali pernyataan sikap daripada Joshua kepada orang Israel. Ternyata orang Israel hidup sembrautan. Orang Israel hidup terserah. Orang Israel hidup tidak sesuai etika yang ditetapkan oleh Allah. Saudara, ada pengajaran hari ini, pengajaran Kristen yang boleh dikatakan sangat menyeleneh, sangat ya menyeleneh. Tetapi saudara-saudara, pengajaran itu akhirnya saya lihat pemimpinnya pun menyesal dengan keadaan itu. Kenapa saudara? Berkesempatan untuk dia tetap hidup dalam kelemahan. Ada pengajaran kasih karunia, pengajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, yang merupakan pendapat teologi dari seorang tokoh Kristen pada awal-awal abad 19, dan pun hari ini diangkat kembali oleh seorang yang bernama Derek Prince. Derek Prince. Ya. Dan saudara-saudara berkata, selamat, oke, selamat saja. Terserah, yang pasti kamu orang Kristen. Ini kesalahan. Ini mengurangi standar Alkitab tentang pendidikan Kristen. Ini sesuatu yang sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Tuhan mau di dalam iman Kristen kita temukan perhatian yang sangat, agar supaya kita bertumbuh di dalam kasih dan mengetahui siapakah kasih itu. Dalam kitab Galatia dijelaskan tentang peningkatan iman yang menunjukkan betapa penting kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Zaman perjanjian Allah, Joshua menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel setelah Musa. Dia berbicara dengan umat Tuhan, dengan orang Israel. Terserah kamu mau beribadah kepada siapa. Pilih menurut pandangan kamu,
menurut pendapatmu. Dalam ayat 15 dia berkata, tetapi aku dan keluargaku, kami akan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Saudara, keluarga kita harus bawa kepada Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia, dan kita akan temukan sesuatu yang tidak akan ditemukan oleh dunia ini. Ada lagu-lagu, saudara, bersama keluargaku melayani Tuhan. Siapa tahu itu? Padanya sama-sama. 3. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Pujian ini memberikan peluang kepada kita tentang kebanggaan kita. Maksud saya, kebanggaan yang dimaksudkan di sini, ternyata kita belajar terus bahwa tidak kebetulan kita ada di dalam Yesus. Tidak kebetulan kita mengenal siapa Yesus itu. Dan Yesus kalau berbicara kepada kita selalu menunjukkan bukti Alkitab yang dapat diteladani, sesuatu yang sangat otentik, tidak bisa dibantah. Kita bukan hanya sekedar orang Kristen. Kita bukan hanya sekedar memanggil nama Tuhan. Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Mereka katakan dia pasti percaya Yesus. Satu waktu saudara saya ibadah di gereja itu dengan istri. Tiba-tiba sementara ibadah pujian, naik pujian, mati stroke. WL dipanggil oleh pemimpin, langsung WL bikin pernyataan, ibadah ditunda 45 menit, 10 menit ditunda ibadah. Jadi kita tunggu sampai listrik menyala. Gampang sebenarnya listrik menyala, saudara, karena mereka memakai pulsa Nokia, ya. Jadi langsung ada. Saya pikir kenapa tidak dipersiapkan? Orang lain dia cuma ada musik, menyanyi saja. Akhirnya ibadah di pending sebentar, sepanjang 10 menit. Jadi kamar listrik aja, coba seriusan. Apa? Yang penting ibadah ini sesuatu yang sangat. Alkitab sangat menghargai ibadah. Amin. Amin. Alkitab sangat menghargai ibadah. Berarti kita pun harus menghargai ibadah. Jangan kita berbangga, oh kita milik Yesus. Terserah, yang penting percaya Yesus. Bahugel kah, bajubika, bamagoka, dan lain-lain sebagainya tidak jadi masalah. Yang pasti percaya Yesus. Itu sesuatu yang salah. Alkitab berkata bagi seorang laki-laki, sedikit bergerak kelaminmu berdosa. Kalau engkau melihat perempuan, katakan, dan timbul
sesuatu yang dosa. Sementara Derek Prince bilang tidak apa-apa. Pengikut dia, kalau dia saya baca bukunya tidak apa-apa. Ini yang kita harus lihat. Apa maksud Tuhan mengajar kita? Kita lihat pernyataan dari Yosua dalam ayat 15 bagian akhir, dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah, saudara, berarti bukan cuma keluarga, hubungan papa, mama, anak, cucu, kemenangan, bukan. Siapa saja yang ada dalam rumah, termasuk binatang. Dia berkata bahwa kami akan beribadah kepada Tuhan. Berarti diperhadapkan dengan resiko. Saya lihat Perboxan kasih saksikan kepada saya tentang kesaksian seorang bapak berkata di teman kerjanya, ya, bukan trompet Tuhan, bukan Yesus. Masalah di Inggris berbeda nama dengan di Indonesia. Dia jadi orang Inggris. Jangankan di Indonesia, dengan Minahasa dan sana baku beda. Amang kasuruan, Minahasa tontepoan, Minahasa pada umumnya. Marsani mau ruatan. Kalau orang Talau mau di Talau saya kenal mau ruatan. Kalau di sana saya banyak mendengar mau marondo. Ada pembedaan, apalagi Indonesia dan Inggris. Kan bilang Pak Oksan, kita pilih istrimu jadi Ratu Elizabeth. Iya tuh, aduh langsung tersenyum. Tuh ibu langsung, Ratu Elizabeth. Nak mau bilang Yesus, Jesus. Boleh begitu beroksan? Nggak usah, jangan bilang Yesus sih, Jesus. Jangan, sudah. Atau Bapak Serapin bilang Bapak Ibu Serapin, aduh baju putih, sun boleh mau mapia, mau marondo, mau ruata, apa? Jesus. Karena itu mau ruata, mau marondo, mau segala, mau sudah. Kalau di Minahasa Tenggara mau itu fun. Ya, kata mau itu fun. Sejarah desa apa itu? Ya, satu desa yang ada di Nusa Tenggara ada teman saya. Setelah dilihat dari budaya, mereka berasal dari desa dan berkembang di Minahasa bagian tenggara. Dan salah satu nama mereka mau. Nah, ini sudah. Jangan cepat kita berkata sesuatu yang kelihatan rohani itu salah, atau jangan cepat kita berkata yang kelihatannya seperti rohani dalam pemahaman kita itu benar. Kita harus melihat Alkitab. Yosua dia katakan, tetapi aku dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Minta maaf, kedua anak saya senang sekali tadi. Saudara dua-dua pakai dasi, biar rapi di dalam lagi. Biasanya orang pakai dasi dan pakai di luar. Ya, di luar tuh meja, tapi apalagi itu ada kita berdasi itu sanggup. Saya bersyukur kemarin saya panggil dia, saya pergi ke kamar kepada yang tua. Ya, saya bilang kepada dia, hari ini orang tua bicara untuk masa depan. Jangan berani keluarkan kata-kata
gaya bicara di usia 12 tahun berbeda dengan gaya bicara usia 21 tahun. Semua 22 tahun. Semua sedikit lagi semua bilang begini, Pak, antara akan kalau kita ya, semua masuk kita. Semua jadi opak ini. Senang. Yang disebut seisi rumah berarti siapapun dia yang ada di tinggal di rumah kita harus beribadah kepada Tuhan. Siapapun di rumah kita harus tahu berdoa. Ya, tiap hari, tiap malam. Istri saya waktu malam, masuk malam masih jam 8 dia sudah bilang, kami itu semua pastorin. Karena masih belum ini. Kami berdoa. Tadi malam cuma orang amu, orang tiga. Itu hari Jumat malam. Karena ada pasien yang berteman, dia akan bilang dia pulang seperti itu. Kami berdoa. Lain lagi kalau saya di sini. Kalau saya tidak berdoa di sini untuk melainkan Pak masuk. Jadi kita harus bawa keluarga kita, rumah kita di hadapan Tuhan. Pak, apalagi sebagai seorang suami, kau punya tugas lebih tanggung jawab untuk berbicara atas nama Tuhan bagi istri, anak-anakmu, dan cucu-cucu. Kalau suami tidak ada istri, berbicara kepada anak. Sampaikanlah kehendak Allah. Saya percaya kita akan melihat campur tangan Tuhan yang tanpa batas. Bagaimanakah supaya kita menjadi keluarga yang dipulihkan? Tema khotbah saya ini menjadi keluarga yang dipulihkan. Mari kita baca dalam Imamat pasal 16. Bapak Fianto, Imamat pasal 16 ayat 6 sampai 11. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa. Harun harus mempersembahkan lembu jantan sebagai persembahan penghapus dosa. Terus baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Bagi dia, tujuannya pun bagi dia dan keluarganya. Terus yang ketujuh, dia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapusan dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. 11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan mengadakan pendamaian baginya dan keluarganya.
Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ia harus menyembelih lembu jantan di situ. Saudara, kita lihat di sini, saudara, selalu kepala rumah tangga diingatkan harus mempersembahkan korban bakaran, dan korban itu bagi dia sendiri dan bagi keluarga. Mungkin timbul pertanyaan, no, bagaimana dan orang kalau suami istri kok tidak sama-sama, sudah tinggal bersama? Masalah tinggal bersama atau masalah bersama-sama atau tidak bersama-sama tidak dicatat oleh Alkitab. Yang Alkitab catat, bertindaklah bagi keluargamu dimanapun dia berada. Yang pasti bertindak bagi keluarga. Lihat, ada Asasel ini mewakili orang yang tinggal di rumah. Dia mempersembahkan kambing, tetapi kambing itu tidak diolah untuk dipersembahkan ke Tuhan, tetapi dikatakan Alkitab tadi dia dibawa kemana? Itu persembahan untuk Asasel. Dia dibawa kemana? Dilepaskan di padang. Kadang-kadang saudara, muncul pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik. Tuhan bilang, wah, berikan persembahan bagi orang di rumah, lepaskan dia di padang gurun. Mana-mana dia lepas, cuma terserah mau pergi di mana dia, mau pergi di Empang, mau pergi di mana, pokoknya di padang gurun. Salah. Lepaskan itu Alkitab catat, bawa ke padang gurun. Kata padang gurun, pengertian Alkitab menunjuk kepada perkebunan di dalam hidup. Tantangan yang kadang-kadang datang bagi engkau. Saya sebagai kepala rumah tangga mengingat istri, anak-anak saya, ataupun cucu-cucu saya harus angkat hati di muka Tuhan. Suami harus bertindak seperti itu, saudara. Kendati pun saya ada di mana, selalu terucap kalimat berkati Tuhan keluarga. Selalu terucap kalimat Tuhan lindungi keluarga. Apakah saya lagi beda pendapat dengan istri atau tidak? Yang pasti tanggung jawab saya harus saya sampaikan. Tadi malah berdoa for dia. Dia jangan bikin malu kita di umum. Dia begini, tidak ada alasan. Kita harus berdoa. Tutup akan buka penutup pintu. Sudah tutup. Kita harus berdoa. Apapun alasan, bawa keluargamu kepada Tuhan. Saya pernah mendengar perkataan dari Bruces. Saya waktu mau dia datang, kalau terlambat dia suka cepat datang. Bukan berarti orang terlambat sudah datang, bukan. Tetapi kita lihat komitmen, pernyataan sikap hidup seseorang. Bawa keluargamu yang kau mau diberkati oleh Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Korban penghapus dosa. Kita ingat Ayub, saudara. Sebelum dia di padang menghadapi pergumulan yang panjang, dia punya tugas sebagai kepala rumah tangga untuk anak-anak dan keluarganya. Saudara, waktu anak-anaknya membuat pesta, pagi-pagi benar kata kita, Ayub datang kepada anak-anak
dan berdoa menguduskan mereka. Jangan sampai mereka telah menyalahi Tuhan. Sikap sebagai seorang kepala rumah tangga yang benar dan dikehendaki oleh Tuhan harus kita buktikan, kita harus tunjukkan. Apapun itu, kita harus buat supaya keluargaku mengenal Bapa di surga. Lihat saudara, di dalam Yesaya 56 ayat 1. Tolong, Yesaya 56. Lihat, Yesaya 56 ayat 1. Tuhan, Iya. Beginilah firman Beginilah firman Tuhan. Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, Dan keadilanku akan dinyatakan. dan keadilanku akan dinyatakan. Baca ayat 2. Ayat 2. Kedua, berbahagialah orang yang melakukan. Berbahagialah orang yang melakukannya, Dan anak manusia yang berpegang kepadanya. dan anak manusia yang berpegang kepadanya, Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. dan menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Berbahagialah. Ayat pertama dia katakan, saudara-saudara, taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Ayat 2 dia bilang, berbahagialah orang yang melakukannya. Kalau keluarga kita mentaati hukum Tuhan, kita akan disebut engkau yang berbahagia. Amin, saudara. Kalau keluarga kita mencintai Tuhan, kita akan temukan jawaban yang akan Tuhan perbuat pada kita, selalu menyenangkan Tuhan. Minggu-minggu ini saudara, saya ditantang dengan pernyataan sikap saya di muka jemaat. Berapa 2 bulan kemarin, barangkali Agustus atau Juni itu saudara, bulan Oktober kita harus selesaikan. Dan disetujui, malahan Ibu Gembala langsung janji iman 1 juta. Ibu Luas langsung 1 juta. Dan orang langsung bajuan. Memang kebutuhan kita untuk buat ini ada sekitar 50 juta. Saya tanya ponakan saya karena dia biasa ya borongan dan dia sudah jadi kepala bas, dan saya tanya dia jelas. Dia bilang, oh Yunus, besi begini, sekian banyak. Oh iya, semen sekian banyak, pasir sekian banyak. Saudara tahu, waktu saya berdoa, Tuhan nyatakan kuasa. Tuhan Ibu kasih bagi kita udah baginya lagi di hati ini di sini. Bikinlah itu di belakang model itu. Tadi di belakang sini kata bikin lantai atas supaya di bawah jadi gudang, di atas lagi tanpa pertemuan. Karena memang luas di belakang. Bisa saja bikin kamar tamu. Dengan Tuhan dibuka ini. Kita percaya, kita yakin pasti jadi. Amin. Amin saudara. Pasti jadi. Amin saudara. Oh Tuhan, sedikit sekali. Amin. Kita yakinkan diri kita bahwa kita
kita dipakai Tuhan untuk melakukan tugas kemuliaan, yakinkan keluargamu, engkau tidak akan terlantar, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yakinkan keluargamu, engkau tidak akan berkekurangan, justru engkau diberkati oleh Tuhan. Duh, kita suka cuma itu khawatir, sudah. Percaya saya memberi kepada Tuhan. Tanda pemberian saya kepada Tuhan adalah ini. Contoh, ya, persiapan perayaan Natal. Saya sudah bilang kepada jemaat, siapa yang suka bantu gembala-gembala, sebab kita mengundang gembala-gembala dan orang kasih satu envelope 50.000. Sahabat jemaat mau Tuhan Rabu di Pak Ustaz langsung bilang, saya dua. Tiba-tiba ada seorang pemuda NT, dia bicara, saya 6. Wih, ibu gembala langsung bilang, kalau begitu kita orang 10. Saudara jangan takut. Kalau 10 itu 251 envelope, berarti berapa kalau 10? 500. Sedikit itu kecil, sudah. Tuhan mampu. Jangan takut, saudara, itu Natal mau bikin persiapan. Nggak usah takut, sudah. Tahun lalu bayangkan terang persiapan ternyata mau makan 400 orang. Diperkirakan kehadiran. Sampai ponakan-ponakan dan lamuan datang dorong bingung. Tuh meja satu di situ lebar. Mengisi apa semua ini? Waktu ibu Asar dengan ibu Serapil baca di situ, kita tertawa. Lihat ke Tuhan, sudah. Cara Tuhan kita bawa keluarga kita kepada Tuhan, kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau begitu, Ibu Asar berapa kepala mau tahu nanti di 50.000 itu satu orang, 10 atau 20 orang. Ibu Cin, boleh berapa orang? 20. Oh, puji Tuhan. Oh, kita tidak usah takut, saudara. Mau persiapan mau masak, tidak ada yang mustahil. Kalau kita berdoa, ya, untuk kepada Tuhan, masakan Tuhan tidak akan cukupkan kita. Saya sudah pikir-pikir, saya mau bilang ke ibu gembala, panggil 3 keluarga, kontak untuk meja 1 di sini. Tuh meja di belakang di sana situ, seluruh yang tahu. Kondisi ini beberapa saja, 2 atau 3 keluarga, kalau sampai 4 boleh, atau paling tinggi 5 keluarga. Meja di sini untuk 50 orang kah, 100 orang kah, pokoknya kehadiran 250 orang. Ya, akan terjadi asal kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Saudara mau serahkan keluargamu kepada Tuhan, amin. Saudara mau serahkan keluargamu kepada Tuhan, amin. Raih berkat Tuhan, raih janji Tuhan, raih kemuliaan Tuhan. Kalau engkau taati hukum dan tegakkan keadilan, ayat 2 bilang tadi, berbahagialah orang yang melakukannya. Ini kiat-kiat orang yang akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Dipulihkan. Saya lihat kalau kita menyerah kepada Tuhan, kalau kita membiarkan hidup kita terus terarah sesuai dengan kehendak Tuhan, berkat Tuhan menjadi milik kita. Di Yeskiel 11 ayat 19. Tolong
Yesel pasal 11 ayat 19. Yesel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Aku akan memberikan mereka hati yang lain Dan roh yang baru di dalam batin mereka. dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka Hati yang keras. hati yang keras Dan memberikan mereka hati yang taat. dan memberikan mereka hati yang taat. Kalau saudara membawa isi rumahmu kepada Tuhan, Yesus catat, maka Tuhan akan memberikan hati yang lain. Sehingga kalian sudah memiliki hati yang lain dan sungguh dalam penurutan. Itu pun menjadi bagian kita kalau kita miliki, kalau kita taati firman. Dia katakan dalam ayat 19 ini, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Hati yang taat. Saudara mau memiliki hati yang taat, amin. Saudara mau memiliki hati yang taat, amin. Miliki hati yang taat. Kau akan diberkati oleh Tuhan. Kau akan melihat bagaimana Tuhan membawa hidupmu dengan sesuatu yang tidak pernah diduga. Waktu saya berdoa, tiba-tiba muncul jemaat Tuhan nak tolong, nak sokong anak. Kata hati ini, jemaat Tuhan dorong Tuhan dia jodoh, basic. Dorong Tuhan. Tidak, kita langsung berdiri di sini. Langsung berdiri waktu berlutut. Tidak Tuhan. Saya yakin jemaat yang saya pimpin adalah jemaat yang taat firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara taat firman Tuhan, saudara akan disebut berbahagia. Asal saudara benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan. Yesaya katakan, Dia akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru, saudara. Bukan roh yang tidak taat, saudara, tetapi roh yang taat. Ini saudara, kami sharing dengan Bro Roy. Waktu itu dengan Bro Markus. Dia bertanya tentang pengangkatan. Ya. Jadi kata ini tubuh, boleh angkat tubuh ini. Ini tubuh ini yang boleh angkat. Memang disebut tubuh ini, tetapi tubuh yang dipulihkan, yang dibaharui. Kalau tubuh yang dibaharui memang ada orang. Suku Nebaya katakan begini, kalau kata kepala rumah tangga laki-laki masuk surga, ada 72 atau 92 bidadari mau dapat ini. Bayangkan, sedangkan orang cuma 1,5 mati, malah ini 72. Kenapa? Ada kekuatan dari Tuhan kasih. Kalau di manusia begini sudah pakai baju sampai kaki, pakai baju sampai panjang, kaki pakai puskara. Memang kalau di Aceh, kalau perempuan ini boleh berbonceng dulu laki-laki, ini boleh, mesti tetap duduk perempuan. Ternyata yang disebut surga katanya, saudara, ada seorang haja bicara. Ada seorang haja bicara di YouTube ini. Apa yang dianggap tidak halal di dunia,
jadi halal. Perempuan boleh cari banyak laki-laki, laki-laki boleh cari banyak perempuan. Di sorga, di dunia ini orang dilarang mencari tikus. Di sorga, cari tikus okawaya minta maaf, cari tikus sama-sama. Bayangkan saudara, pesedak gereja ini orang piagam. Tuhan tidak dididik seperti itu. Karena di sorga bukan bicara seks. Tubuh kita ini diperbaharui tanpa keinginan daging. Kita akan hidup dengan keluarga kita kalau keluarga kita takut kepada Tuhan. Dan kita akan lihat campur tangan Tuhan akan terjadi. Makanya saudara, setia kepada Tuhan. Amin. Lakukan firman Allah. Bukan saudara sekedar datang beribadah, salah-salah anggota jemaat. Bukan saudara, kita berjemaat bukan sekedar menjadi anggota jemaat, tetapi kita mau menjadi keluarga Allah yang hidup. Kita akan menjadi keluarga Allah yang diinginkan oleh Allah. Ayat 19 tadi, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Bayangkan, di dalam batin kita diberikan hati dan roh yang baru. Kalau dulu sudah, roh yang baru itu kalau dulu sudah, saya mau berdoa makan mana. Tapi setelah dapat baru, saya minta maaf kedua anak saya. Kalau di rumah, kalau semua doa mama, kita bilang, adik berdoa. Dia saudara kita. Awal-awal dia saudara kita. Untuk dihimbau. Kok selalu kita kasih? Karena orang kita selalu doa. Mereka cuma tahu saya pilih kasih pasti. Masa cuma kita terus? Padahal saya sementara mendidik mereka supaya berbeda dengan orang yang tidak tahu. Puji Tuhan, sekarang kita sudah pimpin ibadah. Kita sudah adik sobawe yang di sini. Sedang saya bangga. Berarti apa yang saya sampaikan kali-kali mereka belum bisa terima. Fakta di kehidupan mereka temui dan mereka berarti apa yang diberikan kepada mereka. Sebab tadi saya senang sekali kakak adik, wah pakai dasi, KBJ tidak. Tidak kan? Mari kita bawa keluarga kita supaya benar-benar menjadi keluarga yang dimiliki oleh Tuhan, menjadi keluarga yang memiliki masa depan. Raih, miliki itu dalam hidup. Percaya Tuhan pasti campur tangan. Amin. Tuhan. Apa ini? Jared tolong panggil Salomo atau Vincent. Amin. Masuk dalam perjamuan sehingga Markus